Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya sudah ada yang kenal saya belum? Belum. Baik, kita semua belum kenal ya. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Asensi Ufa. Saya mahasiswa keperawatan dari Istikes Guna Bangsa Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok pada teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, siapa yang merokok di sini? Teman saya. Merokok? Iya, saya ngerokok. Sering merokok ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu bahaya merokok, zat yang ada di dalam kandungan rokok seperti itu. Nanti waktunya kurang lebih cuma 10-15 menit saja ya. Untuk yang pertama, rokok adalah suatu yang adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nah, untuk merokok sendiri adalah suatu kegiatan yang adiktif dan merokok tersebut adalah suatu hal yang berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit kronis. Untuk yang kedua, di sini ada bahaya merokok. Bahaya merokok tersebut dapat menyebabkan penyakit kanker dan jantung. Nah, merokok itu sangat berbahaya untuk perokok pasif maupun perokok aktif. Ada yang tahu nggak apa itu perokok pasif dan aktif? Saya tahu. Apa? Aktif itu merokok terus. Pasif itu orang yang nggak merokok tapi mencium merokok terus. Nah, benar sekali. Sudah pintar ya teman-teman semuanya di sini Iya. ya. Baik, karena banyak teman-teman merokok ya pasti ya. Nah, jadi perokok aktif adalah suatu perokok yang dia menghirup itu rokok terus-menerus. Sedangkan untuk yang pasif, dia adalah orang yang mendapatkan efek dari asap rokok dari orang yang merokok tersebut. Nah, sekarang ada beberapa kandungan yang ada di dalam rokok. Ada tahu nggak sih apa kandungan apa aja yang ada di dalam rokok? Tahu. Apa, Mas? Nikotin. Salah satunya ada nikotin ya di sini. Yang pertama ada tar. Nah, tar tersebut merupakan zat kimia beracun. Nah, tar tersebut akan berkumpul di dalam paru-paru karena pada saat tar terhisap, asap terhisap, maka asap tersebut akan mendingin dan masuk ke paru-paru lalu mengendap. Yang kedua, benar kata Masnya, yaitu nikotin. Nikotin adalah racun yang paling tinggi yang terdapat di dalam rokok. Nikotin tersebut dapat menyebabkan seseorang kecanduan terhadap rokok. Misalnya nih, ketika Masnya pengen berhenti merokok, tapi Masnya itu sudah kecanduan nikotin dan tembakau. Jadi pada saat Mas ingin melakukan berhenti merokok, maka akan mengalami kegelisahan, kecemasan sehingga tidak bisa berhenti merokok. Selanjutnya, nikotin merangsang hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu apa sih? Hormon adrenalin adalah hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah dan dapat meningkatkan detak jantung sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung. Sudah jelas sampai di sini belum ada yang ditanyakan ya teman-teman? Iya. Baik, selanjutnya karbon monoksida. Karbon monoksida itu adalah suatu gas yang sangat mudah ditangkap oleh hemoglobin, sehingga hemoglobin tersebut tidak memiliki banyak oksigen di dalam darah. Nah, ketika hemoglobin minim oksigen di dalam darah, maka jantung harus bekerja keras untuk mengumpulkan oksigen ke dalam darah. Baik, selanjutnya adalah amonia. Amonia adalah gas yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Yang tersebut merupakan salah satu zat yang biasanya digunakan pada pembersih toilet. Maka amonia itu baunya sangat menyengat. Jadi ketika terhirup di paru-paru, amonia tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru. Nah, selanjutnya saya akan membahas faktor penyebab merokok. Untuk yang merokok, faktor penyebab merokok apa kira-kira? Saya tahu. Apa? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan, terus ada lagi? Kalau menurut saya itu kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri ya. Benar, keduanya. Yang pertama ada faktor orang tua, faktor teman atau lingkungan, faktor kepribadian, dan faktor dari iklan. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama faktor orang tua. Misal nih kita dari kecil orang tuanya merokok, otomatis kita berpikir bahwa merokok itu hal yang biasa. Jadi kita bisa meniru perilaku orang tua yang merokok tersebut. Selanjutnya teman dan lingkungan. Apabila kita memiliki teman yang merokok, terus kita tidak merokok sendiri, biasanya teman itu kalau kamu tidak
tidak merokok kita bukan teman. Betul. Betul Betul. seperti itu kan? Betul, Seperti iya. itu. Nah, Saya jadi paham. benar kan? Jadi teman dan faktor lingkungan itu bisa menyebabkan kita menjadi perokok. Yang ketiga, kepribadian. Jadi dalam diri kita sendiri, kenapa? Kita ingin tahu dan kita ingin mencoba. Biasanya pada usia remaja itu rasa ingin tahunya sangat besar, sehingga kita waktu mulai SMP seperti itu kita baru sangat ingin tahunya sangat tinggi-tingginya. Jadi aku pengen mencoba merokok seperti teman-teman, seperti itu ya. Ya. Selanjutnya pada iklan. Saat kita melihat televisi kan biasanya banyak nih iklan-iklan rokok ya. Ya. Nah, terkadang di dalam iklan rokok itu tergambarkan bahwa seseorang yang merokok itu adalah seseorang yang gagah dan pemberani, sehingga kita merasakan saya juga mau terlihat seperti itu, jadi saya merokok seperti itu ya. Iya. Nah, ada yang tahu nggak di sini apa aja penyakit yang disebabkan oleh merokok? Tahu. Apa mas? TBC. TBC. Baik, sekarang kita akan bahas satu-satu ya penyakit yang disebabkan oleh merokok. Yeah. Yang pertama bronkitis. Nah, bronkitis ini menyebabkan reaksi pada paru-paru, yaitu terbentuknya lendir di dalam paru-paru dan kerusakan sel epitel. Baik. Nah, ketika sel epitel ini rusak, maka terdapat banyak lendir yang ada di dalam paru-paru, sehingga nanti menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan banyaknya virus serta bakteri yang ada di paru-paru. Selanjutnya emfisema. Emfisema itu ketika penyempitan dan pertukaran udara di paru-paru menjadi terhambat. Nanti pertukaran pada paru-paru ini menjadi terhambat, itu disebut emfisema. Selanjutnya penyakit jantung sudah pada tahu ya, ini biasanya disebabkan banyak oleh nikotin. Nah, seperti jantung berdetak secara cepat, tekanan darah tinggi, atau penyempitan pada jantung. Selanjutnya kanker paru-paru. Nah, ini menyebabkan sel-sel kanker ini berkembang cepat ke dalam paru-paru seperti itu. Nah, di sini untuk materi yang terakhir saya akan membahas cara berhenti merokok. Ada yang tahu nggak gimana sih cara berhenti merokok, atau teman-teman ada yang pernah berhenti merokok, lalu gimana dong caranya, bisa di-sharing kepada temannya? Ada yang pernah? Saya Apa mas cara berhenti merokoknya? kebetulan saya udah berhenti rokok sekitar 3 tahun. Yang caranya itu memperbaiki lingkungan yang pertama. Dan yang kedua, meyakinkan bahwa diri sendiri akan berhenti merokok. Nah, benar sekali ya. Cara berhenti merokok di sini adalah yang pertama niat dari kita sendiri. Ya, kita niat dari dalam hati kalau kita, merokok ini berbahaya nih buat aku, merokok ini berbahaya nih buat masa depan aku, buat kesehatan, maka kita bisa memikirkan untuk ya udahlah berhenti saja. Selanjutnya konsultasi kepada tenaga kesehatan. Kalau memang dirasa diri tidak pasti bahwa merokok itu bahaya nggak sih sebenarnya, memang ada dampaknya nggak sih, kita bisa konsultasikan kepada dokter maupun perawat maupun tenaga kesehatan agar kita tetap yakin bahwa merokok itu memang harus dihentikan seperti itu. Yang ketiga, menghindari membawa rokok kemana-mana. Maksudnya ini seperti lingkungan, ketika kita ke lingkungan seseorang yang merokok, otomatis kita berteman dengan merokok dan kita akan merokok kembali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan faktor lingkungan. Nah, yang terakhir adalah sayangi diri sendiri. Kita harus menyayangi diri sendiri, menyayangi kesehatan sendiri, dan mulai melakukan hal-hal positif lainnya supaya kita dapat melupakan perilaku merokok kita dan mulai hidup lebih sehat. Baik, sudah jelas sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah jelas ya. Baik, terima kasih teman-teman semua sudah berkenan hadir dalam penyuluhan ini. Berhubung penyuluhan kita sudah selesai, nanti beberapa minggu lagi kita akan sambung dengan penyuluhan yang lainnya. Nah, berhubung sudah selesai, saya akan pamit terlebih dahulu dan teman-teman dapat melanjutkan pelajaran di kelas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.